Selamat sore teman-teman, apa kabar semua? Selamat datang. Jadi kali ini saya akan membicarakan tentang suatu kasus yang teman-teman sudah banyak nanya sih ke saya. Ada yang hamil 7 minggu, dicek ini nggak ada di dalam rahim, ternyata hamilnya di luar kandungan. Ya. Kalau bicara tentang hamil yang normal, ini saya nggak kelihatan ya 7 minggu, saya pernah bicarakan dulu di vlog-vlog yang sebelumnya itu cukup lengkap kalau bicara hamil yang normal ya. Bisanya memang nggak kelihatan karena haidnya tuh mundur lah, apa macam-macam lah begitu faktornya ya kan. Nah tetapi sekarang kita akan bicarakan yang tahu dari mana. Kalau misalnya 7 minggu tidak ketemu janin misalnya di dalam ini ternyata hamil di luar kandungan, tahu dari mana? Nah di sini banyak sekali teman-teman yang kejadian sebenarnya, bahwa ada nggak dok gejalanya kalau misalnya kita hamil di luar kandungan? Ada nggak perasaan-perasaan nggak enak misalnya atau nyeri atau gimana? Jawabannya sebenarnya selama ini belum terjadi, maksudnya pecah begitu kan ya, ataupun sudah cukup besar sampai terenggang di tuba falopinya, itu teman-teman tidak ada gejala. Nah ini sialnya. Permasalahannya sebelum nunggu sampai jadi gejala, namanya sel telur itu, maksudnya hasil konsepsi itu kan berkembang dari kecil menjadi besar, baru nanti itu memecahkan saluran tuba kalau memang hamilnya di ektopik ya kan. Sedangkan kalau misalnya di dalam rahim pun aja normalnya kan itu tetap dari kecil baru besar begitu. Jadi pada saat teman-teman memang ini harusnya masih kecil, misalnya 5 minggu, misalnya dok ada yang nanya nih, kenapa waktu 5 minggu saya nggak ketemu dok? Begitu. Kenapa nggak ketahuan 5 minggu hamil di luar kandungan? Waktu itu cuma dilihat di dalam kandungan masih penebalan dinding rahim, begitu kan ya. Udah dicek juga kanan kirinya, ternyata memang nggak ketemu, masih normal semua. Lalu kenapa bisa nggak kelihatan dulu? Karena pada saat 5 minggu ya teman-teman, baik itu 5 minggunya di dalam kandungan aja, itu memang masih belum kelihatan. Bisa kelihatan, bisa enggak, masih kecil. Begitu juga ini di tuba falopi. Begitu, itu alasannya begitu teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang, wah nih hamil ektopik kok dulu nggak kelihatan ya, gitu. Jadi sebenarnya bukannya nggak ketemu, dulu memang belum saatnya kelihatan. Memang belum kelihatan. Nah sekarang yang sudah makin lama makin besar, barulah itu kelihatan pecah, gejalanya sakit. Nah ada gejala nggak? Tidak ada gejala sampai itu terjadi perenggangan dan mungkin pecah. Itu teman-teman. Jadi jeleknya ini pada saat semuanya misalnya 5 minggu gitu ya, ketemu ini nggak ada janinnya, nggak ada kantung janinnya. Itu sebenarnya ya pemikirannya itu memang harus lebih luas dibandingkan yang waktu itu saya ngomongin, karena saya ngomonginnya untuk awam, nggak sampai ke sana ya. Tapi sebenarnya di pikiran dokter kandungan ini pasti ini harus ngecek lagi. Nah biasanya kan diceknya kan 2 minggu. Nah permasalahannya dalam waktu 2 minggu ke depan ya, ini harus kelihatan di dalam rahim atau tidak. Itu kalau memang nggak kelihatan, ini kan logikanya di luar kan, di luar rahim. Nah masalahnya adalah dalam waktu 2 minggu ini, kalau misalnya betul kejadian di luar, misalnya ini di luar kandungan, ya kan kalau pecah, kan udah sakit duluan. Belum sampai 2 minggu, mungkin teman-teman udah balik lagi ke dokter, karena nggak enak, nyeri, sakit, bisa udah pecah berdarah, ataupun memang udah ada kelihatan besar aja, mengganggu, begitu. Itu bisa. Yang jelas sudah ada rasa sakit dulu. Dan rasa sakitnya itu pada saat itu udah di bawah, di bagian area bawah, nggak bisa kalau di kanan begitu. Nah kalau di kanan itu kadang-kadang suka dokternya bingung, misalnya ini apa ya, ektopik atau misalnya appendix ya, kan kadang-kadang suka ngaruhnya ke sana gitu ya. Tetapi apabila memang teman-teman hamil ya kemungkinan besar itu ektopik, apalagi kalau misalnya dalam waktu 7 minggu kok nggak ketemu ya, begitu kemungkinan besar itu ektopik. Dan kecurigaan ini akan semakin lebih besar apabila teman-teman sebelumnya pernah ektopik. Banyak di sini, kemarin beberapa kasus saya sebelumnya pernah ektopik, hamil kedua ektopik lagi. Itu kemungkinan untuk ektopik dari hamil pertama ke kedua itu meningkat. Kalau sudah 2 kali ektopik, yang ketiganya itu lebih meningkat. Itu dari riwayat. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman pernah mempunyai infeksi. Infeksi ini bermasalah.
kenapa nih bisa dok, kok saya bisa berulang ini ya doknya nih, banyak nih yang nanya. Sebelumnya saya ada ektopik dok sebelah sini, dokter bilang itu semuanya bagus, nggak ada apa-apa, semuanya yang satunya lagi juga bagus, tapi kok sekarang saya ektopik lagi dok, di sisi yang lain begitu. Sekarang mungkin dulu di kanan, sekarang di kiri, kok bisa begitu ya dok? Nah, ditanya pertanyaan nih, ini biasanya kalau kenapa ini bisa terjadi ya kak ya, itu karena memang sebelumnya pernah ada infeksi. Pada saat infeksi rahim, ingat infeksi rahim itu nggak cuma rahimnya aja, menyebar ke kanan kiri. Tuberkulosis baik kanan, baik kiri itu pun kena. Dan yang terkena ini adalah dindingnya yang membawa sel telur itu masuk ke dalam rahim. Jadi biasanya bisa disimpulkan bahwa kalau memang sebelumnya pernah ektopi, apalagi ada infeksi sebelumnya, kemungkinan besar sebelah kanan dan kiri itu juga terjadi infeksi. Nah, yang menjadi permasalahan sampai saat ini nggak tahu, belum ada kita pemeriksaan apakah dinding rahim kita ini normal. Meskipun gambaran secara USG itu bagus, meskipun gambaran secara wah ini lab-lab ini semua bagus, tetapi kita belum tentu bisa ngeliat fungsinya itu bagus atau enggak, karena itu di dalam ya. Meskipun itu semuanya oh ini bagus-bagus aja, tetapi yang rusak itu adalah sel-selnya yang membawa telur itu masuk ke dalam. Biasanya begitu. Apalagi nih kalau teman-teman udah pernah sebelumnya kena ada yang hidrosalping, ada cairan di tuba. Nah, model-model kayak gitu tuh, ataupun adanya nanah di tuba, misalnya sakit dulu, pernah sakit, wah ini ada nanah nih, ya kan? Lalu dikasihlah obat, nah obat-obat yang PID begitu ya, inflammatory disease gitu. Ini kemungkinan besar resiko teman-teman meningkat. Makanya kalau misalnya teman-teman apalagi ini biasanya nih banyak pasangan, sebelumnya udah pernah pacaran 1, 2, 3, ini kemungkinan ke arah sana itu mungkin. Nah, jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas bahwa kemungkinan ini ada. Tetapi memang yang paling banyak itu adalah hamil yang normal, ya, yang mundur, yang ada di luar kandungan itu beberapa, bahkan ya dari mungkin 100 mungkin hanya 3 orang lah begitu yang mungkin nanti ektopik begitu. Kalau misalnya ada, apalagi kalau misalnya ada infeksi-infeksi sebelumnya, kemungkinannya mungkin lebih besar, ya kan? Di sini menjelaskan teman-teman, kok bisa berulang ya dok ya, gitu. Karena itu memang sebelumnya sudah pernah ada sakit, ada yang rusak, infeksi. Rusaknya itu dalam tipe yang setingkat sel, nggak kelihatan oleh mata. Silia-silia begitu, yang sel-selnya itu nggak bisa kelihatan. Apalagi kalau teman-teman mempunyai ya semacam endometriosis lah apa, yang kaku, perlengketan, kalau dicek wah perlengketan, nah itu juga apalagi tuh, bisa itu teman-teman. Nah semoga di sini teman-teman bisa jelas. Akhir kata, saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih.